Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang telah singgah di Saweria kami, Pemersatu Bangsa, Tuan Muda, Senyum Sufi Channel, dan Perantau Papua. Request dan masukan kalian sungguh berarti untuk berkembangnya channel ini, dan semoga kita semua selalu diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Penipu uang palsu. Di tengah keramaian pasar Baghdad, para pedagang dan pembeli saling bercengkerama dan bertransaksi. Pasar ini adalah tempat berkumpulnya segala macam orang, mulai dari yang paling jujur hingga yang paling licik. Seorang pria berwajah licik berjalan di antara kerumunan, memperhatikan orang-orang dengan tatapan penuh perhitungan. Dia adalah Imron, seorang penipu yang telah lama berkeliaran di pasar, mencari mangsa yang bisa ia tipu dengan uang palsunya. Hei, teman, mau untung besar? Aku punya uang yang terlihat asli, tapi harganya jauh lebih murah. Mau coba? Bisik Imron kepada seorang pedagang. Pedagang itu menggelengkan kepala dan menjauh, tak ingin terlibat dalam masalah. Namun, penipu tidak menyerah. Dia terus berjalan, menawarkan uang palsunya kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ayo, dapatkan uang dengan mudah. Hanya dengan sedikit biaya, Anda bisa memiliki uang palsu yang tak bisa dibedakan dari aslinya, ucap Imron kepada beberapa orang di pasar. Tak jauh dari sana, Abu Nawas, yang dikenal cerdas dan penuh akal, sedang berjalan-jalan menikmati suasana pasar. Dia melihat penipu itu dari kejauhan dan memutuskan untuk mendekatinya. Abu Nawas menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menghentikan aksi penipuan yang merugikan banyak orang. Sepertinya pria itu adalah penipu. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya, ucap Abu Nawas dalam hati. Dengan langkah mantap, Abu Nawas mendekati penipu tersebut dan berpura-pura tertarik dengan tawarannya. Tuan, ini menarik sekali. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang palsu ini? Tanya Abu Nawas memulai aksinya. Imron pun tersenyum licik, merasa telah menemukan mangsa yang mudah ditipu. Perkenalkan, saya Imron, saya bisa mengajarkan Anda cara membuatnya. Tapi ini rahasia, tidak boleh diketahui orang lain. Jawab Imron berbisik. Tentu saja, saya paham. Bagaimana jika kita pergi ke rumah saya? Di sana lebih aman untuk membicarakan hal ini. Abu Nawas berpura-pura tertarik. Imron merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan keuntungan besar, dan setuju tanpa ragu. Imron pun mengangguk setuju, tidak menyadari bahwa dia sedang menuju jebakan yang telah disiapkan oleh Abu Nawas. Baiklah, mari kita pergi ke rumahmu. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita bisa menikmati hasilnya, ucap Imron bersemangat. Abu Nawas tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa rencananya berjalan lancar. Dia mengajak penipu itu berjalan melewati pasar, menuju rumahnya yang tidak jauh dari sana. Dengan kepintarannya, Abu Nawas berhasil menarik perhatian penipu itu, dan membawanya menuju tempat di mana penipu akan menerima pelajaran berharga. Di rumah Abu Nawas, segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan matang. Abu Nawas dan Imron sang penipu itu, berjalan melalui lorong-lorong sempit di Baghdad, hingga akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Rumah sederhana itu tersembunyi di antara rumah-rumah lain, namun tetap terlihat nyaman dan rapi. Abu Nawas mempersilakan penipu masuk ke ruang tamu. Silakan masuk, Tuan. Di sini kita bisa bicara dengan lebih tenang, ucap Abu Nawas ramah. Penipu masuk ke dalam rumah Abu Nawas dengan penuh antusias, tanpa menyadari apa yang akan menantinya. Silakan duduk, Tuan. Minumlah teh ini, sementara saya mengambil beberapa alat tulis untuk mencatat, ucap Abu Nawas dengan masih bernada ramah untuk mengelabui penipu. Imron duduk dengan santai, menikmati teh yang disuguhkan Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas berpura-pura sibuk mencari alat tulis, padahal dia mempersiapkan jebakan di ruangan lain. Baiklah, saya siap.
Mari kita mulai, ucap Abu Nawas setelah ia mempersiapkan semuanya. Bagus, mari kita ke intinya. Membuat uang palsu sebenarnya tidak sulit, jika Anda tahu caranya, ucap Imron yang masih belum sadar masuk ke jebakan Abu Nawas. Imron pun mulai mengeluarkan beberapa lembar kertas dan alat-alat kecil dari tasnya. Dia mulai menjelaskan proses pembuatan uang palsu dengan detail, menggunakan kertas, tinta khusus, dan teknik pencetakan yang rumit. Pertama, Anda perlu mendapatkan kertas yang mirip dengan kertas uang asli. Kertas ini harus memiliki tekstur dan ketebalan yang tepat. Kemudian, Anda mencetak gambar uang menggunakan tinta khusus ini. Dengan serius Imron menerangkan. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama, berpura-pura terkesan dan bersemangat untuk belajar. Sungguh luar biasa. Saya tidak pernah menyangka prosesnya begitu detail, ucap Abu Nawas berpura-pura terkesan. Tentu saja, ini adalah seni. Anda juga perlu berhati-hati dengan watermark dan tanda-tanda pengaman lainnya. Jika semua ini dilakukan dengan benar, uang palsu ini akan sulit dibedakan dari yang asli. Imron masih serius menerangkan. Abu Nawas tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa dia telah mendapatkan cukup informasi untuk melanjutkan rencananya. Dia berpura-pura mengangguk setuju dan meminta Imron untuk menunjukkan lebih banyak. Bisa Anda tunjukkan lebih lanjut? Saya ingin memastikan saya benar-benar memahami semua langkahnya, pancing Abu Nawas lebih lanjut. Tentu saja, jawab Imron. Mari kita pergi ke ruangan lain. Mungkin di sana Anda bisa menemukan alat-alat rahasia yang lain, pinta Abu Nawas ke Imron. Abu Nawas mengarahkan penipu itu ke ruangan yang telah dipersiapkannya. Saat mereka memasuki ruangan, penipu melihat banyak sekali lembaran kertas yang menyerupai uang palsu, berserakan di meja dan lantai. Banyak sekali uang palsu di sini. Anda sudah ahli rupanya, ucap Imron kaget. Iya, saya sedang mencoba menirunya. Silakan lihat-lihat, ucap Abu Nawas mempersilahkan. Saat Imron si penipu sibuk melihat-lihat, Abu Nawas dengan cepat keluar dan mengunci pintu dari luar. Namun, Imron segera menyadari bahwa dia terperangkap. Hei, apa yang terjadi? Buka pintunya, ucap Imron panik. Hai penipu, Anda sekarang terperangkap. Saya sudah memanggil petugas keamanan. Anda akan segera mendapat ganjaran atas perbuatan Anda, teriak Abu Nawas dari luar ruangan. Imron yang panik mencoba membuka pintu, tetapi usahanya sia-sia. Ruangan itu memang telah dipersiapkan dengan baik oleh Abu Nawas untuk mencegah penipu melarikan diri. Imron yang tadinya penuh percaya diri, kini panik melihat dirinya terjebak di dalam ruangan penuh dengan uang palsu. Dia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Dia berteriak, berharap seseorang di luar mendengar dan membebaskannya. Hei, keluarkan aku dari sini. Ini tidak adil, ucap Imron yang semakin panik. Abu Nawas berdiri di luar ruangan dengan tenang, mendengarkan teriakan panik dari dalam. Dia memastikan penipu itu tidak akan bisa melarikan diri. Tenanglah Tuan, Anda akan segera dijemput oleh petugas keamanan, ucap Abu Nawas dengan tenang. Imron yang semakin panik, mulai mencari cara lain untuk keluar. Dia melihat jendela kecil di sudut ruangan, dan mencoba memanjat untuk melarikan diri. Namun, Abu Nawas telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Jendela itu juga terkunci rapat, dan tidak bisa dibuka. Tolong! Ada orang di sini yang terjebak? Tolong keluarkan aku! Imron masih mencoba menarik perhatian dari orang yang mungkin berada di luar. Abu Nawas, dengan tenang, berjalan menuju pintu depan rumahnya. Di luar, beberapa petugas keamanan sudah menunggu, sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh Abu Nawas. Apakah ini rumah Abu Nawas? Tanya seorang petugas. Benar, Tuan. Saya yang memanggil kalian. Penipu yang selama ini meresahkan pasar, ada di dalam ruangan itu, ucap Abu Nawas menerangkan. Bagus sekali. Kami sudah lama mencarinya, ucap petugas yang lain. Petugas keamanan segera masuk ke dalam rumah dan menuju ruangan tempat penipu terjebak. Mereka membuka pintu dengan paksa dan menemukan Imron sang penipu sedang berusaha keras untuk keluar melalui jendela. Hei, berhenti!
Anda tidak bisa kemana-mana," teriak penjaga. Imron lalu berbalik, melihat petugas keamanan yang mendekatinya. Dia mencoba melawan, tetapi dengan cepat ditangkap dan diikat. "Lepaskan aku! Aku tidak melakukan apa-apa," ucap Imron membela diri. "Kami sudah mendengar banyak keluhan tentangmu. Kamu akan dijebloskan ke penjara untuk waktu yang lama," ucap petugas tegas. "Tuan-tuan petugas, saya juga menemukan banyak uang palsu di sini. Bukti yang cukup untuk menahannya, bukan?" terang Abu Nawas memberatkan. "Tentu saja. Terima kasih, Abu Nawas. Anda telah membantu kami menangkap penipu ini," ucap penjaga. Imron sang penipu, yang kini sudah tidak berdaya, dibawa keluar dari rumah Abu Nawas. Para petugas keamanan membawanya menuju penjara, memastikan dia tidak akan bisa lagi menipu orang-orang di pasar. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menjebak penipu itu dan memanggil petugas keamanan tepat waktu. Penipu itu kini harus menghadapi akibat dari perbuatannya, sementara pasar Baghdad bisa kembali tenang. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan dan kecerdasan adalah senjata terkuat untuk melawan kejahatan. Di depan rumahnya, Abu Nawas tersenyum puas melihat penipu itu dibawa pergi. Tetangga-tetangganya yang mendengar keributan, keluar dan memuji tindakan Abu Nawas. Dengan senyum bijak, Abu Nawas kembali ke dalam rumahnya, merasa lega telah berhasil mengatasi masalah ini dengan kecerdasannya. Pasar Baghdad kembali ramai dan penuh dengan kejujuran, berkat Abu Nawas yang selalu siap membantu, dengan caranya yang unik. Perseteruan harta waris. Di sebuah desa yang tenang di Timur Tengah, pada zaman kekhalifahan, hidup seorang pria kaya bernama Syekh Abdullah. Ia dikenal sebagai orang yang dermawan, dan dihormati oleh banyak orang. Namun, kematian tidak memandang usia atau kedudukan. Syekh Abdullah meninggal dunia secara tiba-tiba, meninggalkan harta yang melimpah. Warisannya mencakup tanah yang luas, rumah mewah, emas, perhiasan, dan ternak. Kabar tentang harta warisan ini segera menyebar, dan perhatian pun tertuju pada keluarganya yang besar dan kompleks. Syekh Abdullah memiliki dua saudara kandung, Amir dan Hakim. Amir adalah saudara tertua, yang merasa dirinya berhak atas bagian terbesar, karena usianya dan perannya dalam keluarga. Sementara itu, Hakim, yang lebih muda, merasa bahwa ia telah banyak membantu Syekh Abdullah dalam mengelola harta selama hidupnya, dan karenanya berhak mendapatkan bagian yang signifikan. Selain kedua saudara tersebut, ada juga istri Syekh Abdullah yang ditinggalkan, Aisyah, dan anak-anak mereka yang masih kecil. Aisyah merasa sangat khawatir akan masa depan anak-anaknya, tanpa perlindungan finansial dari suaminya yang telah tiada. Konflik mulai muncul ketika Amir dan Hakim saling tuduh ingin menguasai harta warisan. Suasana di keluarga besar itu semakin tegang, dan setiap upaya untuk mencapai kesepakatan selalu berakhir dengan pertengkaran. Desa itu gempar dengan kabar konflik warisan ini. Penduduk desa yang biasanya damai, kini membicarakan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam keluarga Syekh Abdullah. Mereka tahu bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan dengan bijaksana, akan ada perpecahan yang lebih dalam, dan kemungkinan dendam yang berlarut-larut. Setelah kematian Syekh Abdullah, suasana duka segera berganti menjadi ketegangan ketika pembicaraan tentang harta warisan dimulai. Di rumah besar peninggalan Syekh Abdullah, keluarganya berkumpul untuk membahas pembagian warisan. Namun, apa yang seharusnya menjadi pertemuan penuh penghormatan terhadap almarhum, berubah menjadi arena debat yang panas. Amir, saudara tertua, membuka percakapan dengan nada keras. "Aku adalah yang tertua, dan telah menjaga keluarga ini sejak ayah meninggal. Seharusnya, akulah yang mendapat bagian terbesar dari harta warisan ini," katanya dengan tegas, menatap Hakim dengan pandangan penuh tuntutan. Hakim, yang lebih muda namun tidak kalah tegas, segera membalas, "Kau mungkin yang tertua, Amir, tapi jangan lupakan bahwa akulah yang membantu mengelola bisnis keluarga selama bertahun-tahun. Aku berhak mendapatkan bagian yang adil untuk semua kerja keras dan kontribusiku." Pertengkaran semakin memanas ketika Aisyah, istri mendiang Syekh Abdullah,
mencoba menyuarakan kekhawatirannya. Kalian berdua hanya memikirkan diri sendiri. Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Mereka membutuhkan jaminan finansial. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil hak mereka. Pertemuan itu berakhir dengan teriakan dan kemarahan, tanpa ada keputusan yang dicapai. Setiap kali mereka mencoba berdiskusi lagi, situasi hanya semakin memburuk. Kedua saudara itu saling curiga, dan terus-menerus merasa dikhianati. Masing-masing berpikir bahwa yang lain ingin mengambil keuntungan pribadi dari situasi ini. Penduduk desa yang awalnya merasa simpati, kini mulai resah melihat konflik yang terjadi di keluarga Syekh Abdullah. Mereka khawatir bahwa perseteruan ini akan merusak keharmonisan desa mereka yang selama ini damai. Suatu hari, perdebatan pun mulai mencapai puncaknya. Di tengah kekacauan ini, seorang tetangga bijak bernama Ali mengusulkan solusi untuk meminta bantuan seseorang yang dikenal bijaksana dan pandai dalam menyelesaikan berbagai masalah, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dihormati di desa tersebut, terkenal karena kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tak terduga namun adil. Dengan harapan besar, keluarga besar Syekh Abdullah akhirnya sepakat untuk mendatangi Abu Nawas. Mereka berharap bahwa dengan kebijaksanaannya, Abu Nawas dapat membawa kedamaian dan keadilan dalam pembagian harta warisan yang telah memecah belah keluarga mereka. Mengapa kita tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia adalah orang yang bijaksana dan dikenal mampu menyelesaikan masalah-masalah sulit dengan cara yang adil, ucap Ali menengahi. Amir dan Hakim, meski masih berdebat, akhirnya setuju dengan saran tersebut. Mereka sadar bahwa jika konflik ini tidak segera diselesaikan, perpecahan di antara mereka akan semakin dalam. Keluarga besar Syekh Abdullah pun sepakat untuk mendatangi Abu Nawas dan meminta bantuannya. Pada hari yang telah ditentukan, mereka semua berkumpul di rumah Abu Nawas. Wajah-wajah mereka penuh ketegangan dan harapan. Abu Nawas menyambut mereka dengan ramah. Di rumah Abu Nawas yang sederhana, namun penuh dengan aura kebijaksanaan, keluarga besar Syekh Abdullah berkumpul. Wajah-wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari kekhawatiran, kemarahan, hingga harapan. Abu Nawas, dengan senyum ramah, mempersilahkan mereka duduk, dan mulai mendengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, saya paham betapa pentingnya masalah ini bagi kalian semua. Mari kita bicarakan satu persatu, agar saya bisa memahami situasinya dengan lebih baik, kata Abu Nawas dengan suara tenang. Amir, sebagai yang tertua, mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Abu Nawas, saya adalah saudara tertua, dan sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Saat ayah meninggal, sayalah yang mengambil alih tanggung jawab. Saya merasa wajar jika saya mendapatkan bagian terbesar dari warisan. Abu Nawas mengangguk dan mencatat pernyataan Amir. Baik, Amir. Saya menghargai kontribusi dan tanggung jawab yang telah Anda pikul. Giliran Hakim yang berbicara. Abu Nawas, saya juga berperan besar dalam mengelola bisnis keluarga. Tanpa usaha dan kerja keras saya, harta ini mungkin tidak akan sebesar sekarang. Saya hanya ingin mendapat bagian yang sesuai dengan kontribusi saya. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama dan mencatat pernyataan Hakim. Saya mengerti Hakim. Kontribusi Anda juga sangat penting. Kemudian, Aisyah, istri almarhum Syekh Abdullah, berbicara dengan suara yang gemetar karena emosi. Abu Nawas, saya sangat khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Mereka masih kecil dan membutuhkan jaminan untuk pendidikan dan kehidupan mereka. Saya tidak ingin mereka kehilangan hak mereka hanya karena pertikaian ini. Abu Nawas memandang Aisyah dengan penuh empati. Saya paham kekhawatiran Anda, Aisyah. Anak-anak memerlukan perhatian khusus dalam situasi seperti ini. Setelah mendengarkan semua pihak, Abu Nawas bertanya, adakah hal lain yang ingin disampaikan oleh anggota keluarga lainnya? Seorang anggota keluarga yang lebih muda, sepupu dari Amir dan Hakim, maju ke depan. Abu Nawas, kami yang lebih muda merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan ini. Kami juga memiliki hak dan harapan terhadap warisan ini. Kami hanya ingin pembagian yang adil. Abu Nawas mengangguk lagi,
menunjukkan bahwa ia memahami semua perspektif yang disampaikan. Setelah mendengar semua keluhan, ia berkata, "Baiklah, saya telah mendengar dan mencatat semua pandangan dan keinginan kalian. Sekarang, saya akan menganalisis situasi ini dengan seksama. Besok, kita akan berkumpul kembali di sini untuk membahas solusi yang adil bagi semua pihak." Keluarga besar Syekh Abdullah pulang dengan perasaan campur aduk, tetapi ada sedikit harapan dalam hati mereka. Mereka percaya bahwa dengan kebijaksanaan Abu Nawas, masalah ini akan menemukan jalan keluarnya. Malam itu, Abu Nawas merenungkan semua informasi yang ia peroleh. Ia mempertimbangkan setiap aspek, mulai dari kontribusi individu hingga kebutuhan mendesak anak-anak dan istri almarhum. Abu Nawas memahami bahwa solusi ini tidak hanya adil bagi mereka, tetapi juga dirasakan adil oleh semua pihak yang terlibat. Keesokan paginya, keluarga besar Syekh Abdullah berkumpul kembali di rumah Abu Nawas. Mereka duduk dalam lingkaran, menanti dengan penuh harap dan sedikit kegelisahan. Abu Nawas muncul dengan wajah tenang dan senyuman yang menenangkan. "Saudara-saudara sekalian," mulai Abu Nawas, "setelah mendengar semua keluhan dan permintaan kalian, saya telah memikirkan sebuah solusi yang, insya Allah, akan adil bagi semua pihak." Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa harta ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang keharmonisan keluarga kita. Saya akan menjelaskan metode pembagian yang saya usulkan, dan saya mohon kalian mendengarkan dengan hati yang terbuka." Abu Nawas melanjutkan dengan memaparkan rincian solusi yang telah dirumuskannya. Pembagian berdasarkan kebutuhan. Anak-anak Syekh Abdullah yang masih kecil adalah prioritas utama. Mereka memerlukan jaminan untuk pendidikan dan masa depan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar harta akan disimpan dalam bentuk dana pendidikan dan dana perwalian yang hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mereka hingga mereka dewasa. Pembagian berdasarkan kontribusi. Saya menghargai kontribusi kalian berdua, Amir dan Hakim. Namun, perlu diingat bahwa kontribusi bukan hanya tentang siapa yang paling tua atau siapa yang bekerja paling keras, tetapi tentang bagaimana semua itu mendukung kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, saya usulkan bagian yang seimbang untuk kalian berdua dengan mempertimbangkan peran kalian masing-masing dalam menjaga dan mengembangkan harta keluarga. Kompensasi untuk istri dan penghidupan. Sebagai istri Syekh Abdullah, Aisyah juga memiliki hak atas harta ini. Sebagian harta akan diberikan dalam bentuk tunjangan bulanan yang akan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjaga stabilitas finansial keluarga. Harta tak terbagi. Beberapa aset seperti rumah dan tanah keluarga akan tetap tak terbagi dan dikelola bersama untuk kepentingan seluruh keluarga. Hasil dari aset ini akan dibagi rata sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Setiap keputusan besar tentang penggunaan harta atau aset akan dilakukan melalui musyawarah keluarga. Dengan demikian, semua pihak merasa terlibat dan didengar. Abu Nawas berhenti sejenak, memberi waktu bagi keluarga untuk mencerna usulannya. Kemudian, ia berkata, "Saya tahu bahwa solusi ini mungkin tidak sempurna bagi semua orang, tetapi ini adalah cara terbaik untuk memastikan keadilan dan kebersamaan di antara kita." Amir yang awalnya tampak skeptis, perlahan-lahan mengangguk. "Saya bisa melihat kebijaksanaan dalam solusi ini. Kita memang harus memikirkan masa depan anak-anak dan kebersamaan keluarga." Hakim juga memberikan persetujuannya. "Saya setuju. Ini adalah cara yang adil dan bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini." Aisyah, dengan mata berkaca-kaca, berterima kasih kepada Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Anda telah memberi kami harapan dan keadilan." Dengan persetujuan dari semua pihak, keputusan pun dibuat. Harta warisan dibagi, sesuai dengan rencana yang dirumuskan oleh Abu Nawas. Keluarga yang sebelumnya berseteru, kini merasa lega dan bersatu kembali, menghormati kebijaksanaan dan keadilan yang ditunjukkan oleh Abu Nawas. Mereka belajar bahwa dalam setiap konflik, keadilan dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mencapai kedamaian. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide,
untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.